Entah sudah berapa kali Kaeden menenggak minuman keras. Suara hingar-bingar klub malam terdengar sangat jelas karena topik yang dibicarakan Danu beberapa jam yang lalu. Kaeden mendadak berubah menjadi seseorang yang tak terkendali seperti sekarang ini. Perasaannya kacau. Beginilah Kaeden setiap kali emosinya meluap dan tak bisa mengekspresikan emosi itu pada seseorang. Dia pasti akan mabuk-mabukan. Bruk! Kepala Kaeden ambruk di atas meja. Cowok itu sudah mabuk berat akibat pengaruh alkohol yang dimasukkan ke dalam tubuhnya dengan dosis yang tak terkontrol. Dentuman musik di klub malam masih terus terdengar. Suasana di dalam sana begitu ramai dan saling berdesakan. Brengsek! Gumam Kaeden bertepatan dengan ponselnya yang berdering di dalam saku. Kaeden merogoh saku celananya lalu mengambil ponselnya itu. Rafli, halo, lo di mana bego? Teriakan nyaring itu merasuki gendang telinga Kaeden. Lo di klub? Rafli panik. Iya, bangsat, dari suara lo, kayaknya lo udah mabuk banget. Di klub mana lu, hah? Tak menjawab, Kaeden langsung mematikan panggilan tersebut. Otaknya tak bisa diajak berpikir lagi. Dia juga malas bicara karena efek samping dari alkohol yang membuat kepalanya terasa ingin pecah hingga tak bisa mengendalikan diri. Kaeden tersenyum miring kemudian mengambil segelas alkohol lagi hendak meminumnya. Tetapi aksinya gagal ketika seseorang menepis tangannya secara cepat hingga gelas kaca itu jatuh ke lantai menjadi kepingan. Kaeden, stop! Kaeden mengangkat kepalanya kemudian menyipitkan mata untuk memberi penglihatan lebih jelas pada perempuan berpakaian seksi di depannya. Chelsea, kamu kebiasaan banget suka mabuk berat kayak gini. Ingat diri dong, Den. Chelsea meraih satu tangan Kaeden dan mengalungkan tangan kekar Kaeden di lehernya, kemudian menuntun cowok itu untuk meninggalkan tempat. Mau kemana? Suara Kaeden terdengar sempoyongan. Kita ke hotel dekat sini aja, kamu harus istirahat. Good night. Evelina bersorak girang dan langsung menghempaskan tubuhnya ke atas ranjang, bersiap untuk tidur. Akhirnya... Sebelum benar-benar larut dalam tidur, Evelina meraih ponselnya yang ada di atas nakas dekat kasur untuk menyalakan alarm agar tak terlambat bangun besok pagi. Karena jika dirinya sudah tertidur, dia sudah mirip mayat yang tak akan bisa bangun lagi. Tak jadi menyalakan alarm, perhatian Evelina justru teralih pada notifikasi pesan yang baru masuk, pesan dari Chelsea. Dengan kening berkerut, Evelina menekan notifikasi pesan tersebut untuk membacanya secara keseluruhan. Dr. Chelsea, nah, Kaeden ada di Hotel Z. Dia mabuk berat, tolong kesini ya. Evelina jelas kaget bukan main. Selain karena informasi yang Chelsea berikan tentang Kaeden, Evelina juga terkejut dengan nama tempat yang disampaikan. Hotel itu adalah tempat yang sama kalau ia menemukan Ganda dan perempuan lain tepat 2 tahun yang lalu. Dan sekarang apa dia harus datang kembali ke tempat yang meninggalkan trauma berat baginya itu? Evelina tak tahu harus bagaimana. Di sisi lain, dia ingin sekali menemani Kaeden dalam kondisi yang mabuk. Tetapi ada perasaan takut pula untuk kembali datang ke tempat yang pernah meninggalkan luka besar di hatinya. Setelah berpikir panjang, Evelina akhirnya beranjak bangkit dari kasur. Ia mengambil ponsel serta kunci mobilnya dan langsung berlari cepat keluar dari kamar. 30 menit terlewat, mobil Evelina masih senantiasa membelah jalan raya malam ini. Meski jalanan tak macet, tapi telak hotel tersebut memang cukup jauh sehingga membutuhkan waktu lama untuk sampai di sana. Jangan takut nah, gak apa-apa kok. Evelina berusaha menenangkan dirinya sendiri. 5 menit kemudian akhirnya ia sampai di titik tempat tujuan. Kali ini mobil hitam milik Evelina bergerak memasuki sebuah lahan luas yang menjadi parkiran hotel bintang 5 ini. Usai memarkirkan mobil, Evelina segera berlari memasuki gedung hotel dan langsung disambut oleh dinginnya hembusan air conditioner. Tetapi langkahnya tiba-tiba terhenti ketika sudah berada di tengah-tengah lobi. Perasaan takut masih menghantui dirinya, dan ia masih ingat jelas bagaimana kejadian 2 tahun lalu ketika Tuhan pertama kali mematahkan hatinya dengan begitu hebat. Ting! Suara itu berasal dari ponsel Evelina. Ia menatap layar ponselnya yang menyala menampilkan pesan lagi dari Chelsea. Dr. Chelsea, di kamar nomor 05250. Evelina menelan ludahnya dengan susah payah. Tenggorokannya tiba-tiba sakit hingga tak bisa bersuara. Kakinya juga melemah sampai tak mampu berdiri. Kamar itu
Kamar yang menjadi saksi bisu atas kehancuran besar dalam hidup Revalina 2 tahun yang lalu. Ia mengakibatkan dirinya sampai harus mengalami penyakit secara fisik di bagian otak karena mengidap gagal otak ringan. Tidak hanya fisik, namun juga mental yang membuat dirinya sempat takut untuk berinteraksi dengan laki-laki. Tetapi sekarang, saat dirinya sudah pulih dari semua itu, kenapa Tuhan seakan ingin mengingatkannya kembali? It's okay, semuanya udah berlalu nah. Revalina menarik kedua sudut bibirnya secara paksa, kemudian melanjutkan langkahnya untuk menggapai kamar hotel yang dimaksud Chelsea. Sesampainya di depan kamar, ia segera menekan bel yang ada di samping pintu hotel. Tak perlu menunggu lama, pintu pun terbuka dan menampilkan Chelsea yang kini hanya mengenakan dress sebatas paha serta memperlihatkan sedikit belang dadanya. Dokter Chelsea, Revalina melotot. Dokter kenapa ada di sini juga? Kok belum balik? Lo emangnya kenapa nah? Kan saya jagain Kaden sembari nungguin kamu datang. Oh, maaf, saya pikir dokter udah nggak di sini. Revalina menggantung kalimatnya, lalu bergeming selama beberapa detik sama Kaden berduaan. Chelsea tersenyum hangat. Titip Kaden ya, saya harus pulang. Tasya udah nungguin. Bye. Ia melambaikan tangannya sekilas sebelum meninggalkan Revalina dengan tubuh membeku di depan pintu. Apa maksud Chelsea dengan kata titip barusan? Sudahlah. Sepertinya hal semacam itu tak perlu dipusingkan. Kaden, Revalina memanggil sambil berjalan masuk ke dalam kamar hotel tersebut. Setelah beberapa langkah, Revalina memperlambat pergerakan kaki saat matanya menangkap sosok cowok yang kini terbaring lemah di atas ranjang dengan tubuh bertelanjang dada. Pikiran Revalina tambah melayang kemana-mana. Ingin menangis tapi dia sendiri tak tahu bagaimana kejadian sebenarnya. Namun, di lubuk hatinya Revalina yakin Kaden tak mungkin melakukan hal yang melewati batas terhadap Chelsea. Meski berpikiran positif, di situasi sekarang ini terasa begitu sulit untuk dilakukan. Kaden, panggilnya lagi. Kali ini Revalina berjalan mendekati ranjang dan duduk di sisinya sambil memandangi wajah Kaden. Revalina tersentak ketika namanya dipanggil. Ia kemudian mendekatkan wajahnya pada wajah Kaden. Mata Kaden masih tertutup rapat, tetapi raut wajahnya seolah ingin berbicara serius pada Revalina. Iya Kaden, sorry. Hah? Heran Revalina. Kamu mimpi ya? Sorry. Revalina tak mengerti apa maksudnya. Sebentar aku ambilin. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Kaden sudah terlebih dahulu menarik dirinya hingga ikut terbaring di atas ranjang. Yang lebih mengejutkannya lagi, kini Kaden berada di atasnya sambil menatap wajah Revalina dengan mata sendu. Kaden, kamu udah bangun? Revalina tersenyum paksa padahal ia sudah hampir pingsan karena jantungan. Gue gak mau kehilangan lo. Setelah berucap begitu, Kaden langsung mencium bibir Revalina secara agresif, melumbatnya tanpa ampun hingga Revalina kehabisan nafas di bawah sana. Gadis itu sudah berusaha mendorong tubuh Kaden yang pastinya jauh lebih besar darinya, tetapi sayangnya dia tak punya cukup tenaga untuk melakukan itu. Dan akhirnya, dua-duanya sama larut dalam setiap lumatan hangat yang memabukkan. Alex memijit pelipis mengamati grafik pasien rumah sakit yang terus bertambah setiap bulannya. Kalau begini dia membutuhkan lebih banyak tenaga medis lagi untuk rumah sakitnya. Belum lagi bulan depan dia harus pensiun dari pekerjaannya dan rumah sakit ini akan diserahkan pada anak keduanya, Kaden. Dan Alex khawatir Kaden akan kewalahan menangani kondisi rumah sakit yang tak pernah sepi pengunjung. Melepas kacamata, pria itu mengusap mata yang terasa perih setelah menatap layar laptop selama berjam-jam. Dia kemudian menyandarkan tubuh tuanya yang sudah mulai lelah itu di sandaran bangku. 15 menit menutup mata, Alex kembali terjaga ketika mendengar suara ketukan pintu. Masuk. Pintu pun terbuka menampilkan seorang perempuan berjas putih dengan gaya anggunnya. Seperti hari-hari biasa, dia masuk ke dalam sana seraya membawa setumpuk lembaran kertas di tangannya. Selamat malam dok. Dua alis Alex tersentak. Ia kemudian melirik arloji yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Loh udah jam 12 malam. Kenapa belum pulang dokter Chelsea? Chelsea tersenyum lembut. Ia berjalan mendekati meja kerja Alex lalu meletakkan setumpuk kertas itu di atas meja. Ini data-data pasien yang dokter minta. Tadi saya sibuk nyariin ini dulu baru pulang. Terima kasih ya dokter Chelsea. Kalau sudah capek jangan dipaksakan. Saya bisa menunggu sampai besok kok. Gak apa-apa dok, kebetulan tadi saya juga baru selesai operasi. Kalau gitu makasih ya, maaf jadi ngerepotin.
Gak apa-apa dok, saya senang bisa bantu, balas Chelsea. Ngomong-ngomong dokter pasti senang banget kan? Tanya Chelsea tiba-tiba, membuat Alex yang mendapat pertanyaan itu jadi melongo. Seneng, karena apa? Saya dengar Kaeden dan Revalina akan melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Selamat ya dok. Alex sempat terpelongo beberapa detik sebelum pada akhirnya membalas dengan tawaan kecil. Oh itu. Gosip di rumah sakit ini memang ajaib ya. Sampai rumor tunangan pun semuanya percaya. Rumor? Garis kerutan mulai muncul di antara Alex Chelsea. Halo Novelers, ketemu lagi nih di episode ke-46. Masih pada penasaran dan bertanya-tanya ya, bagaimana sih dengan sebenarnya hubungan Kaeden dan Revalina? Mohon bersabar ya, dan jangan kemana-mana, tetap di sini, tetap di channel Feby Vitaloka. Jangan juga lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen, karena sesungguhnya dukungan kalian adalah semangat Mimin untuk upload setiap harinya. Ditunggu terus kisah-kisah selanjutnya tentang Chelsea dan Kaeden. Dan Mimin juga akan berusaha tidak mengecewakan, tapi Mimin mau semuanya tetap pantengin ya. Jangan kemana-mana, tetap di channel Feby.